Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab satu pendahuluan, yaitu tentang pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi fraktur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihanur Fitriana. Dengan NIM P1337420721041. Saya dari kelas Rufaidah Al-Aslamiyah, program studi keperawatan, Magelang, program sarjana terapan. Pada bab satu pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga keaslian penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Menurut Martha Davis tahun 1995, fraktur adalah kerusakan struktural dalam tulang, lapisan epifis, atau permukaan sendi tulang rawan. Ini banyak terjadi pada penggunaan kendaraan bermotor yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan prosedur. Dan jumlah korban kecelakaan saat ini pun meningkat. Tingginya angka kecelakaan ini mengakibatkan angka kejadian fraktur patah tulang semakin tinggi. Menurut laporan dari World Health Organization atau WHO tahun 2019 menyatakan bahwa insiden fraktur meningkat kurang lebih 15 juta orang dengan angka prevalensi 3,2%. Kemudian menurut data Riskesdas tahun 2018, dari sekian banyaknya fraktur di Indonesia, fraktur pada ekstremitas bagian bawah akibat kecelakaan memiliki prevalensi yang paling tinggi di antara fraktur yang lain, yaitu sekitar 67,9%. Selain kemajuan teknologi, kemudian kemajuan ilmu, teknologi di bidang kesehatan, teori baru, penyakit baru, dan bagaimana pengobatannya pun juga tidak ketinggalan. Salah satu cara yang digunakan di bidang kesehatan untuk mengatasi nyeri yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam ini dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan ketegangan otot yang menunjang nyeri, dan teknik ini terdiri dari nafas abdomen dengan frekuensi lambat dan berirama. Pasien memejamkan matanya, kemudian bernafas dengan perlahan dan nyaman. Menurut Smelder et al. Tahun 2010. Kemudian menurut Brunner dan Sudar tahun 2001, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa relaksasi nafas dalam sangat efektif dalam menurunkan nyeri pasca operasi. Pengertian nyeri sendiri yaitu menurut Corwin tahun 2001, adalah stresor yang dapat menyebabkan stres serta ketegangan di mana individu dapat berespons secara biologis dan perilaku yang menyebabkan respons psikis dan fisik. Respons psikis akibat nyeri dapat merangsang respon stres yang dapat mengurangi sistem imun dalam peradangan, serta menghambat penyembuhan. Respon yang lebih parah akan mengarah pada ancaman merusak diri sendiri. Sedangkan respon fisik ini meliputi perubahan umum, wajah, pernafasan, suhu badan, denyut nadi, sikap badan, dan apabila nafas semakin berat dapat menimbulkan palpas kardiovaskuler serta syok. Kemudian menurut Mulyono tahun 2008, pemulihan pasien post-operasi memerlukan waktu rata-rata 72,45 menit sehingga pasien merasakan nyeri yang hebat. Rata-rata itu pada 2 jam pertama setelah operasi karena pengaruh obat anestesi yang sudah hilang. Selanjutnya, menurut Short tahun 1995, pada pasien post-operasi seringkali mengalami nyeri hebat, walaupun tersedia obat-obat analgesik yang efektif. Namun, nyeri pasca bedah tidak dapat diatasi dengan baik. Sekitar 50% pasien tetap mengalami nyeri, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pasien. Berdasarkan uraian tadi, maka saya tertarik untuk memberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien post-operasi fraktur.
Teknik relaksasi nafas dalam ini juga dapat membantu mengurangi serta mengontrol nyeri pada pasien tanpa menimbulkan efek samping. Kemudian terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut atau yang tadi, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi fraktur. Kemudian tujuan penelitian. Ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi. Kemudian di tujuan khusus, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur sebelum melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membandingkan tingkat skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur antara sebelum dan sesudah melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi juga menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat aplikatif. Yang pertama itu manfaat teoritik. Yang pertama yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap tingkat skala nyeri post-operasi fraktur. Kemudian yang kedua memperluas dan memperdalam teknik relaksasi nafas dalam untuk menangani masalah nyeri. Yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu dapat digunakan landasan keaslian penelitian selanjutnya tentang teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua yaitu manfaat aplikatif. Di manfaat aplikatif ini terdapat dua manfaat, yaitu penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap tingkat skala nyeri post-operasi. Yang kedua yaitu sebagai alternatif terapi tambahan di bidang keperawatan dalam penanganan pasien post-operasi. Yang terakhir yaitu ada keaslian penelitian. Yang pertama yaitu dari Ovi Anggraini dan R.A. Fadila tahun 2020 yang meneliti tentang pengaruh pemberian kompres dingin terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post-operasi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode pre-eksperimen dengan rancangan one group pre-test, post-test dengan menggunakan uji Piret t-test. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu berjumlah 30 orang. Dari hasil penelitian Ovia Anggraini dan R.A. Fadila tahun 2020, didapatkan hasil analisis uji Piret t-test diperoleh nilai p-value sama dengan 0,000 dengan taraf signifikan alpha sama dengan 0,05 yang berarti 0,000 kurang jadi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian kompres dingin terhadap skala nyeri setelah diberikan kompres dingin. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian kompres dingin terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan, yaitu sama-sama meneliti cara untuk menurunkan skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teknik yang digunakan, yaitu pada penelitian
Ovi Anggraini dan R.A. Fadila tahun 2020 menggunakan teknik pemberian kompres dingin, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang kedua yaitu dari Amanda Putri Anugrah dan kawan-kawan tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh terapi kompres dingin terhadap nyeri postoperasi ORIF atau Open Reduction Internal Fixation pada pasien fraktur di Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Krisnadi Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan yaitu pre-eksperimental dengan desain penelitian one group retest test. Pengambilan sampel menggunakan metode kuota sampling. Sampel berjumlah 10 pasien post-operasi fraktur ORIF. Didapatkan hasil uji Wilcoxon untuk intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi menunjukkan nilai p-value sebesar 0,005 atau nilai p-value kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan rata-rata intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan kompres dingin. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh terapi kompres dingin terhadap nyeri. Namun, pada hasil penelitian juga didapatkan bahwa 2 responden tidak mengalami penurunan nyeri setelah diberikan intervensi atau setelah diberikan kompres dingin. Bersamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti cara untuk menurunkan skala nyeri pada pasien post-operasi fraktur. Dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada teknik yang digunakan. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu relaksasi nafas dalam. Sedangkan pada penelitian Amanda Putri Anugrah DKK tahun 2017 menggunakan teknik terapi kompres dingin. Oke, sekian dari saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.